Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, sabdamu adalah pelita, penuntun langkah kami, dan obor penyuluh jalan kami. Kami ingin membaca dan merenungkan sabdamu. Bersabdalah ya Tuhan, hamba-Mu mendengarkan. Penuhilah hati kami dengan sabdamu. Sabdamu adalah kebenaran. Bersihkanlah pikiran kami dari keinginan yang menyesatkan. Bukalah diri kami agar dapat mendengarkan sabdamu. Amin. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakkepercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan, selama masa pendidikan menjadi seorang iman, Jean Baptiste Maria Vianney sering diolok-olok dan dihina karena keterbelakangannya memahami pelajaran utama, yaitu bahasa Latin. Ia bahkan pernah didiskualifikasi karena nilainya sangat rendah. Namun, ia tetap berjuang untuk belajar dan menekuni diri dengan doa dan devosi. Siapa sangka rahmat Tuhan menjadikan ia seorang kudus yang berhasil merubah kampung Ars, Perancis yang sebelumnya tidak terkenal dan penuh kejahatan menjadi pusat ziarah dan doa sampai hari ini. Saudara-saudariku yang terkasih, hari ini gereja semesta memperingati peringatan wajib Santo Yohanes Maria Vianney. Bacaan Injil hari ini mengabarkan tentang Yesus yang membuat heboh di kampung halamannya, Nazaret. Tetangga sekampungnya merasa heran dengan kepandaian yang dimilikinya, sebab mereka tahu siapa Yesus dan siapa keluarganya. Ia anak tukang kayu, dan saudara-saudaranya tinggal bersama mereka. Tidak mungkin rasanya anak seorang tukang kayu menjadi sehebat ini. Dari mana diperolehnya semua kepandaian itu? Saudara-saudariku yang dicintai oleh Tuhan, pertanyaan-pertanyaan tentang kepandaian Yesus mengisyaratkan keraguan dan tertutupnya mata mereka terhadap siapa Yesus sebenarnya. Penilaian tampilan luar dari sosok Yesus menjadi acuan utama mereka untuk membuat kesimpulan miring dan penolakan terhadap Yesus. Tidak mungkin Yesus melakukan karya keselamatan dari Allah, sebab dia hanyalah anak seorang tukang kayu.
Demikian tanggapan mereka. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, kisah Santo Yohanes Maria Vianney yang kita peringati hari ini mau menunjukkan bahwa rahmat Allah beserta karya-karyanya yang luar biasa tidak tertutup bagi orang-orang yang dalam anggapan masyarakat adalah terkebelakang, tidak pandai, dan bodoh. Kita harus melepaskan kesombongan dan keangkuhan agar tidak menilai fisik. Allah tidak menilai fisik, tetapi hati. Apa yang bernilai bagi manusia belum tentu bagi Allah. Maka saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita merubah cara pikir, cara pandang, dan cara hidup seturut logika Allah yang tidak melulu mengandalkan cara berpikir kita. Selamat bermenung. Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus, baharuilah cara pandang dan cara berpikir kami agar sesuai dengan kehendak-Mu. Dan jauhkanlah kami dari sikap sombong dan suka menilai rendah orang lain. Sebab Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu, ya Roh Kudus, pada saat kami berkumpul di dalam nama-Mu. Bersama-Mu sendiri yang membimbing kami, membuat diri-Mu nyaman berdiam di hati kami. Ajarilah kami jalan yang harus kami tempuh dan bagaimana kami harus mengikuti jalan itu. Kami lemah dan berdosa. Jangan biarkan kami mendukung kekacauan. Jangan biarkan kebodohan menuntun kami ke jalan yang salah. Jangan pula keberpihakan mempengaruhi tindakan-tindakan kami. Kiranya kami menemukan di dalam Engkau kesatuan kami, agar kami boleh berjalan bersama menuju kehidupan abadi dan tidak menyimpang dari jalan kebenaran dan apa yang benar. Semua ini kami mohon kepadamu yang berkarya di setiap tempat dan waktu dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra untuk selama-lamanya. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini
sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah menyaksikan renungan hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda yang pertama mendapatkan notifikasi updatean renungan harian dari Komsos Keuskupan Padang. Dan bagikan ke sosial media agar saudara-saudara kita dapat mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan.